Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Selamat malam yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam doa sehati GPIS Purwokerto malam hari ini. Kami menyapa yang sudah masuk di layar monitor kami. Ada Ibu Suci, Ibu Yuli Nur Hayati. Selamat malam Ibu Suci. Kiranya kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Kemudian ada keluarga Bapak Stephen yang ada di Mimpiran, Purbalingga. Selamat malam Pak Stephen dan keluarga. Mari kita boleh menikmati hadirat Tuhan malam hari ini dan menaikkan syafaat kita, menaikkan doa permohonan kita bersama-sama kepada Tuhan. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mulai doa penyembahan kita. Kita mengangkat hati, kita mengangkat suara, bahkan kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Yang kita cari adalah kasih yang sejati, yang hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus.
baik, Yesus yang perkasa buat kami sekalian. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, bahwa kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami dijagai, kami dilindungi, kami dipelihara, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, karena kami telah menemukan kasih yang sejati itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang menguatkan, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberi kami kemenangan demi kemenangan, yang membuat kami mampu bertahan menghadapi semua situasi dalam hidup kami. Apabila kami boleh tegakkan kepala kami pada hari ini, itu semua karena kekuatan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami malam hari ini Tuhan menyediakan waktu kami yang terbaik untuk bersekutu denganmu, untuk menikmati berkat anugerah firman yang akan Kau taburkan melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Dan kami mau berdoa, kami mau saling mendoakan, kami mau saling bersyafaat malam hari ini. Dan biarlah Kau hadir menjamah saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming malam hari ini, dimanapun kami boleh berada. Tuhan jamah satu demi satu, jangan ada yang Kau lewatkan Tuhan, karena kami merindukan kehadiran-Mu, merindukan jamah serta lawatan-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menyambut berkat firman malam hari ini. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih, sobat Facebook, sobat KBS Doa Sehati. Kiranya saudara pada malam hari ini dalam kondisi keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja, itu yang kami harapkan. Kiranya kasih setia Tuhan melimpahi kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Lukas pasal yang ke-6, kita akan melihat siapakah orang yang berbahagia itu. Ayat berapa? Ayat 20 sampai dengan ayat 26. Oke. Saudaraku, ada banyak orang tidak bisa menikmati hidupnya, ada banyak orang tidak bisa mengalami yang namanya bahagia, dan ada banyak orang bertanya, siapakah orang yang berbahagia itu? Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ucapan bahagia dan peringatan. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau bincang-bincang tentang siapakah orang yang berbahagia itu. Nah, sepertinya firman Tuhan ini tidak familiar, karena Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Nah, saudaraku, orang miskin, orang berkekurangan, orang kelaparan, orang kehausan dikatakan berbahagia. Apakah iya bahwa orang yang miskin itu berbahagia? Kenapa di sini dikatakan, "Hai orang yang miskin, hai kamu yang miskin, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah hai kamu yang miskin." Karena apa? Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Saudaraku, saya membaca filosofi Jawa, ya. Filosofi Jawa ini berbunyi demikian, ya: sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Yang artinya dalam bahasa Indonesia itu kaya tanpa harta, sakti tanpa ilmu, ya, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Nah, bukankah filosofi Jawa ini senada, ya, seirama dengan pengajaran berbahagia yang diajarkan Yesus, ya? Tapi bagaimanakah kita memaknai kalimat ini, pernyataan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bagaimana mungkin orang kaya itu tanpa harta? Ya. Bagaimana mungkin orang yang sakti itu tanpa ilmu? Dan bagaimana mungkin orang yang mau menyerang itu tidak punya bala pasukan? Dan bagaimana mungkin orang yang menang itu tanpa merendahkan atau mengalahkan? Nah, bagaimana maknanya, saudaraku, dengan bunyi filosofi Jawa ini dibahas, ya? Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Gimana caranya, gimana artinya, gimana maknanya bahwa orang yang kaya itu tanpa harta, ya. Bukankah ukuran kekayaan adalah harta yang berlimpah? Ya, bagaimana mungkin orang kaya tanpa harta? Bukankah orang kaya itu, kekayaan itu berbicara tentang harta yang berlimpah menurut kacamata dunia, menurut kacamata tetangga, ya kan? Nah, saudaraku, bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan sakti kalau ia tidak punya kemampuan supranatural? Ya. Bagaimana mungkin juga caranya, bagaimana kita bisa menyerang kalau kita nggak punya pasukan, kita hanya seorang diri, bagaimana bisa menang? Bagaimana mungkin kita bisa menang? Ya, kalau kita tidak mengalahkan. Nah, kita sebenarnya sedang bisa menghidupi filosofi Jawa ini dengan baik, dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 6 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Itu bisa dibandingkan dengan Injil Matius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kebahagiaan sejati akan dirasakan oleh orang yang miskin, lapar, menangis, dibenci oleh dunia, bahkan dikucilkan oleh penguasa atau dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya, dikucilkan oleh temannya, dikucilkan oleh keluarganya. Ya. Sebaliknya celaka akan menimpa orang yang menjadikan hal-hal duniawi itu sebagai penghiburan
ya. Kebahagiaan itu didasarkan karena materi, kebahagiaan itu didasarkan karena harta kekayaannya. Saudaraku, bukankah keinginan itu akan selalu bertambah-tambah? Saudara, walaupun saudara dan saya punya sesuatu yang dikatakan cukup, tapi keinginan kita akan terus bertambah. Kita tidak akan pernah puas bahwa apa yang kita miliki itu masih kurang, walaupun sudah banyak. Masih kurang, walaupun sudah banyak. Jadi, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, ya, ketika membaca kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang berkecukupan. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadikan harta sebagai tolak ukur kebahagiaan untuk memuaskan diri dan menghapus kesedihan dengan mengumbar nafsu serta mencari pujian dari banyak orang, itu merupakan suatu hal yang naif di hadapan Tuhan. Ya, hari-hari ini sedang ngetren kata healing. Kata healing, ya, padahal healing yang mereka lakukan adalah hangout, ya, mencari udara segar. Artinya healing itu adalah piknik. Nah, kia-kia. Melaku-melaku. Nah, saudaraku, ada perubahan makna dari kata healing yang tadinya artinya itu harusnya kesembuhan, pemulihan dari rasa sakit, tapi banyak yang orang healing itu tidak sakit, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari manakah datangnya pemulihan, kepuasan seseorang, ya, ketika sudah dikatakan healing, hangout, ya, piknik, kia-kia, jalan-jalan, apakah dapat mengisi kekosongan hatinya? Apakah dapat menyembuhkan lukanya? Apakah dapat menyembuhkan kepenatannya? Apakah dapat menyembuhkan sakit hatinya? Ataukah justru akan menambah pengeluaran? Ketika healing pasti ada modal yang akan dikeluarkan, ya kan? Ketika healing, ya, namanya senang-senang, ya, piknik, itu ada sesuatu yang membutuhkan dana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dibandarin orang beli. Ya, kecuali ada yang bandarin. Nah, itu menyenangkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara, tidak mungkin orang itu bisa sembuh dari kepenatan hidupnya kalau dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Dia akan bekerja selama 6 hari, ya, dipakai healing 1 hari weekend. Saudara, hasil kerja 1 minggu habis hanya untuk healing, kemudian kembali lagi letih, lesu, mumet, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa sembuh dari kepenatannya, letih lesunya tanpa Tuhan. Saya mau katakan, seperti Yesus menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, mungkin orang sudah berbeda-beda memaknai tentang apa yang dikerjakan hari-hari ini, tapi sebagai umat Tuhan saya mengajak saudara kembali ke fitrahnya, ya. Kembali ke fitrahnya itu kembali kepada tujuan semula Allah menciptakan kita. Bagaimana kita bisa menikmati bahagia? Siapakah orang yang berbahagia itu? Ya, saudaraku, kebahagiaan yang sejati itu tercipta saat kita menyadari bahwa
Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Sekali lagi, saya mengutip pernyataan seorang penulis yang bernama Engelbert Murray, ya kan? Beliau mengatakan kebahagiaan yang sejati tercipta saat kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bukankah itu juga senada dengan bunyi firman Tuhan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19? Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bukankah ini yang menjadi dasar orang percaya kepada Tuhan, itu dasar sebagai hidup bahagia? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ya, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake, ya kan? Kaya. Kaya. Ya, mungkin yang tidak bisa berbahasa Jawa itu artinya gitu. Kaya tanpa harta kekayaan. Ya. Apakah iya orang Kristen itu tidak boleh kaya? Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang menyatakan di dalam firman Tuhan kamu harus miskin. Loh, tadi kan punya berbahagialah hai kamu orang yang miskin. Kalau dalam Matius dikatakan hai kamu yang miskin di hadapan Tuhan. Ya kan? Miskin di hadapan Tuhan, bukan orang yang miskin di dunia. Berbeda loh. Berbeda kan? Ya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan itu berbeda dengan orang yang miskin di dunia. Berarti di sini adalah berbicara tentang tujuan hidup, ya, motivasi hidup. Ya, ada banyak orang dalam hidupnya hanya mengejar harta kekayaan, hanya mengejar materi supaya hidupnya senang dan bahagia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi sore saya bertelepon bertanya kabar dengan kedua orang tua saya yang ada di Malang, Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingin menceritakan sesuatu hal yang saya rasa itu aneh, tapi itu faktanya yang terjadi dengan kondisi orang tua saya, terlebih bapak saya. Apa yang menjadi kabar hari ini, Bapak Ibu dan Saudara? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, usia bapak saya itu ya sudah tua. Ya, tapi dia suka berkebun. Beliau itu suka berkebun, suka bertani, suka bercocok tanam. Dan beliau itu menggarap sepetak sebidang tanah, sawah. Ditanami padi, gagal panen. Ya, karena ada banyak hal yang menjadi faktor tidak bisa panen. Nah, yang lain tidak tanam padi, bapak saya nanam padi. Akhirnya tikus-tikus pada datang. Luar biasa. Bapak saya itu kasih makan tikus-tikus. Ya kan? Hebat. Jadi terus nanam jagung. Nah, umur jagung sampai berbuah, sampai panen itu kurang lebih 5 bulan Bapak Ibu dan Saudara. 5 bulan memelihara, menanam, ya, merumput, mupuk, saudaraku, sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, tadi katanya bapak saya itu mau panen. Mau panen. Sudah 5 bulan mau panen jagungnya. Nah, Bapak Ibu, antara rumah dengan sawah itu jaraknya jauh. Sementara motor yang dimiliki oleh bapak saya itu rusak, nggak bisa dipakai. Akhirnya dari rumah sampai ke sawah jalan kaki pulang pergi PP. Apa yang
dibicarakan di situ yang membuat saya terheran-heran adalah akan panen jagung. Ya, kurang lebih mungkin sudah disiapkan 5 karung untuk tempat wadah panen jagungnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terus di situ bagaimana cara membawa pulang? Nah, di situ mama saya, ibu saya merasa kasihan. Kenapa? Nanti kalau dipanggul sama bapak saya tidak kuat, terus sampai rumah menggeh-menggeh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, menawarkan diri mama untuk membantunya ke sawah tidak boleh. Nah, punya usul karena kasihan dengan suaminya, mama saya itu bilang, ya sudah, nanti dikumpulkan saat panen, ya dipanggilkan tukang untuk angkut hasil panennya yang kurang lebih ya kalau di total sekitar ya 10 kilo 20 kilo jagung. Nah, saya tanya, mau dikasih upah berapa itu untuk ngangkut jagung sampai ke rumah dari sawah? Mau kasih 30, kasihan gak enak, kasih 50. Saya tanya, kalau itu jagungnya hanya 10 kilo, ya, jual berapa? 1 kilo jagung berapa? Ya, harga jagung sekilo 5.000 lah. Kalau 10 kilo 50.000. Saya terheran-heran. Kenapa hal itu dilakukan? Ya, nilai jagungnya 50.000, kasih upah buruh orang itu 50.000. Apa yang bisa dimakan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya tanya, ya, yang penting sehat, kata bapak saya. Ya ampun Tuhan, ya, sudah kerja 5 bulan, ya, sudah mengeluarkan modal, ya, hasilnya dikasih orang. Yang penting sehat, kata dia. Kata bapak saya, luar biasa. Saya nggak habis pikir, bagaimana cara hitung-hitungannya? Bagaimana kalau orang bekerja itu ingin dapat upah, dapat untung, panen. Tapi bapak saya tidak memikirkan bahwa apa yang dia kerjakan itu bisa untuk mengumpulkan uang. Ya. Bawa pulang jagung 10 kilo, dia bayar orang 50.000. Apa untungnya? Saya bilang, Mak, Pak, mending jagung itu ya sudah disuruh panen orang aja. Toh sama aja, punya uang 50.000, beli aja di warung. Eres, gak capek. Gak habis pikir. Entah apa yang dipikirkan oleh bapak saya, ya, ketika dia bekerja, bertani, bercocok tanam, ya, bekerja selama 5-6 bulan, itu belum tenaganya ya, mencangkulnya, mengairinya, menyiramnya, saudaraku, memupuknya, tenaganya selama 5-6 bulan, hasilnya cuma 50.000. Betapa memprihatinkan kehidupan para petani jika itu yang terjadi kebanyakan para petani, ya, panen hanya bukan kembali modal, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi itu tetap dilakukan, ya. Bagaimana untuk bisa makan sehari-hari selama 5-6 bulan? Ada satu jawaban yang bapak saya katakan, yang penting sehat, biar sehat. Saya nggak habis pikir, apakah itu yang disebut bahagia? Apakah itu yang disebut bahagia yang dapat dinikmati oleh bapak saya? Luar biasa. Nah, bagaimana memaknai, ya, kaya tanpa harta, sugih tanpa bondo, ya. Kekayaan orang percaya yang mengandalkan Tuhan itu bukan berlimpah hanya secara materi. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak boleh kaya. Justru harus punya supaya bisa
memberkati orang lain. Bukankah firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 bahwa Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa? Bagaimana mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau hidupnya tidak diberkati? Hanya cukup untuk makan dan kebahagiaannya sendiri, kesenangannya sendiri. Ibu bapak yang saya kasihi, tidak ada salahnya untuk menjadi kaya. Tidak ada salahnya untuk punya materi dan harta. Ya. Tapi yang membuat seseorang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang memiliki kekayaan sejati dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu ada hikmat. Ya kan? Ada hikmat. Ya, kalau saya mau ngajarin bapak saya pasti marah. Ya, bapak harus berhikmat gitu kan. Pasti bapak marah. Anak kurang ajar gitu kan. Ya kan? Kekayaan yang sejati seperti halnya Raja Salomo, dia meminta hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, supaya bisa mengelola kekayaan itu, Bapak Ibu, supaya bisa mendatangkan kekayaan itu, mendatangkan materi itu. Ya. Hikmat, kasih, dan ucapan syukur. Itu 3 hal yang perlu kita renungkan bagaimana kita menjawab siapakah orang yang berbahagia itu. Apakah engkau berbahagia? Yes. Bukan karena aku kaya. Nah, tapi ada lagu yang juga bohong juga itu. Apa tuh? Ya? Apa tuh? Itu yang hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, diperlukan hikmat untuk mendatangkan kekayaan, untuk mengelola kekayaan, untuk menikmati kekayaan, jerih lelahnya, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain karena kita punya. Tidak mungkin orang yang mau berbagi bisa berbagi itu tidak punya. Orang yang berbagi adalah orang yang punya. Tapi banyak orang yang memiliki harta kekayaan tidak bisa berbagi hidup, sharing hidup dengan orang lain. Nah, itu orang yang tidak bisa berbahagia, akan selalu kurang. Hidupnya hanya dikendalikan oleh mamon. Hidupnya hanya diperbudak oleh yang namanya uang, supaya uangnya kumpul. Kalau kita hitung, kita kerja berapa tahun, berapa puluh tahun, harusnya sudah terkumpul, kita sudah menjadi orang yang kaya raya. Tapi faktanya sampai hari ini kita biasa-biasa saja. Ya, faktanya biasa-biasa saja. Nah, saudaraku, kebahagiaan yang sejati itu tercipta saat kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Percayalah, jika engkau punya Tuhan yang hebat, engkau bersandar kepada Tuhan, kata firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia punya pengharapan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sementara orang yang tidak berbahagia, dia adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan harta kekayaannya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Tidak bisa menikmati hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kekuatan orang Kristen bukan sekedar punya kekuasaan, punya jabatan, ya, punya harta sehingga dapat mengatur orang lain, tapi kuat di dalam iman,
Sesibuk apapun imannya tidak goyah, dia akan tetap ibadah. Itu orang yang kuat imannya. Orang yang tidak kuat imannya karena kesibukan mencari uang, mencari harta kekayaan, dia tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk baca Alkitab, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dia, orang yang seperti itu terus berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku. Tapi dia lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah itu yang disebut orang yang berbahagia? Hanya orang yang kuat imannya sehingga mampu bertahan dalam pola hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Sesibuk apapun, sempatkan diri saudara untuk berdoa. Sesibuk apapun, saudara harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan waktu yang sisa loh. Beribadah itu waktu yang dikhususkan. Bayangkan saudara dikasih sesuatu yang sisa, apakah saudara akan merasa senang? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita memberikan waktu yang sisa, ibadah yang sisa, dari waktu-waktu hidup kita kepada Tuhan, apakah kita itu menghormati Tuhan? Ya, dengan kata bijaknya kan kita memanfaatkan waktu yang luang. Bukan memanfaatkan waktu yang luang, artinya kita memberikan prioritas. Ya, apakah kita memberikan prioritas waktu kepada Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan penting yang perlu kita jawab supaya kita memiliki iman yang kuat. Kalau terjadi sesuatu dengan hidup kita, ya jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan teman-teman, jangan salahkan pendetanya. Ya salahkan diri sendiri saja. Ya kan? Kenapa banyak cobaan? Pak, kenapa banyak tantangan? Kenapa banyak godaan? Ya. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan mengalami kegoncangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berpeganglah pada kebenaran. Hanya orang yang berpegang pada kebenaran, dialah orang yang akan kuat imannya. Bertanggung jawablah dengan tugas dan peran kita. Kalau peran kita sebagai orang Kristen, ya tanggung jawabnya ya kita menunjukkan kita setia dalam ibadah. Kalau tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya kita punya peran untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Jangan melempar tanggung jawab ke pihak lain. Kita yang menciptakan anak. Nah, saudaraku, saya mau katakan kita yang menciptakan anak. Kalau saudara tidak menikah, tidak melakukan, ya saudara tidak bisa membuat anak. Dan jangan lupa bahwa waktu yang terbanyak adalah dengan keluarga, dengan orang tua. Ya, waktu yang terbanyak kehidupan anak itu adalah orang tuanya, bukan orang lain. Gunakan waktu untuk anak-anak saudara. Jangan gunakan untuk lebih banyak di luar. Ya, memang kalau kita sedang bekerja, kita banyak waktu di luar untuk bekerja, tapi sempatkan waktu yang spesial untuk anak-anak kita di rumah. Jangan ketika kita pulang, ketika anak-anak ada di rumah, kita abaikan. Maka dia akan mencari perhatian, penerimaan di luar rumah tetangga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, nggak gampang terhasut kalau imannya kuat. Nggak gampang ikut-ikutan atau lari dari masalah meski harus menghadapi seorang diri. Saudaraku, seringkali orang itu suka mengandalkan orang kuat. Seringkali seseorang itu mengandalkan orang yang merasa bahwa bisa membantunya. Seringkali orang itu mengandalkan orang yang kaya. Ingat, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baru dikatakan akan berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Meski menghadapi banyak masalah itu seorang diri, dengan keyakinan kalau Tuhan selalu menyertai orang benar. Apakah kita orang benar? Itu satu pertanyaan penting juga. Dari tadi satu pertanyaan terus ya. Ya. Perenungan yang penting adalah apakah kita itu termasuk golongan orang benar. Kalau orang benar itu ciri-cirinya ya seperti yang kemarin salah satunya ada di ibadah hari Minggu. Pada akhirnya pribadi yang mengembangkan sikap-sikap yang seperti apa? Ya. Sikap-sikap yang akan mencapai kebahagiaan sejati, sikap terhadap Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan ya sudah menyediakan segala sesuatu yang kamu perlukan. Saya akan membacanya, tiba-tiba saya teringat dengan bunyi firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Saudaraku, pasal yang ke-6 itu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat berapa? Sebentar ya. Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran. Ya. Kalau ayat ya. Kita membacanya dari ayat yang mana ya? Ayat 30 ya. Oke, 30. Ayat 30 sampai ayat 32. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Wah, sadis. Firman Tuhan langsung telak pelurunya. Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, apakah yang bisa kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan kami. Itu kalau kita. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kebahagiaan yang sejati itu kalau kita bisa mempercayai Tuhan itu sepenuh hati. Ya, full heart, bukan setengah-setengah. Karena di situ letak kebahagiaan kita. Sekali lagi, kebahagiaan yang sejati tercipta saat kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jika iman kita ada pada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup. Bahkan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Apakah saudara mempercayai hal itu? Ya. Yang patut menjadi perenungan kita adalah apakah saat kita mengejar harta, saat kita bekerja, menghabiskan waktu kita untuk bekerja, apakah terselip di dalam hati kita ada rasa khawatir, takut besok kita kurangkah, takut besok tagihan tidak bisa kita bayarkah? Itu yang perlu kita renungkan. Tetap pada Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan sanggup menyediakan yang kita perlukan. Jadikan Tuhan Yesus prioritas utama dan nomor 1 dalam hidup kita. Itu berarti bicara tentang waktu kita, di mana Tuhan adalah prioritas yang pertama.
Apakah kita beribadah menjadi yang utama dalam hidup kita? Mari kita renungkan sama-sama. Saudaraku, sebagai penutup saya mau mengatakan demikian, bahwa orang yang menang tanpa merendahkan atau mengalahkan orang lain itu adalah orang yang menang dalam dosa. Orang yang menang atas dosanya, dialah orang yang berbahagia. Karena apa? Dia tidak akan tertuduh. Dia bisa mengatasi, mengendalikan hawa nafsunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menang di dalam Tuhan bisa dikatakan dia adalah orang yang berbahagia kalau dia bisa mengatasi dosa-dosanya, menang dan merdeka karena hidup dalam kebenaran. Saudaraku, renungan malam hari ini kiranya saudara semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin punya kasih kepada Tuhan, dan itu terbukti dalam kehidupan saudara sehari-hari. Apakah kita punya kapasitas sebagai pengikut Yesus, follower of Jesus, artinya pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, harusnya kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya saudara tetap kuat dalam iman, saudara akan tetap optimis bahwa saudara percaya Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan hidup saudara. Kita akan berdoa dari Kota Purwokerto untuk saudara. Kiranya saudara menyiapkan hati, menyiapkan diri, supaya kita sama-sama meminta belas kasihan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Ibu Suci atau Ibu Yuli Nurhayati. Kita mari doakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Suci yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan terus mengasihi Ibu Suci, dengan Tuhan makin berkarya dalam kehidupannya, dan Tuhan memakai Ibu Suci lebih lagi untuk melayani Engkau dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, biarlah dalam keterbatasannya Tuhan terus menopang, memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam melewati hari-harinya, dan kepercayaan yang mutlak akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, Kau berkati Ibu Suci dengan anak-anaknya, dengan pekerjaannya dan pelayanannya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikutnya kita akan berdoa juga untuk Bapak Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran, Kabupaten Purbalingga. Silakan Pak Gembala. Kita akan berdoa sama-sama. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu sama-sama dengan saudara-saudara yang mengikuti pada malam hari ini, kami bersepakat mendoakan Bapak Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran. Tuhan, kiranya berkat Tuhan dicurahkan dan semakin ditambah-tambahkan dalam kehidupan Bapak Stephen, diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Bapak Stephen dan keluarga di dalam dunia, di dalam pelayanan, semakin Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi di sekelilingnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, menikmati kelimpahan kasih Tuhan melalui keluarga Bapak Stephen ini. Tuhan, berikan kekuatan serta kesehatan, ditambah-tambahkan hikmat marifat kepada Bapak Stephen dan keluarga, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak, untuk Diki, Nathan, dan Oli,
Tuhan berikan kesehatan buat anak-anak, Tuhan berkati pendidikannya, sekolah studinya, pekerjaannya. Tuhan berkarya memakai anak-anak ini menjadi anak panah di tangan Tuhan yang siap dipakai dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk Bapak Bernard Sihite di Sumatera yang tetap setia bergabung dengan kita dalam doa sehati. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita mendoakan Bapak Sihite. Bapak Surgawi, malam hari ini kami bersama-sama mendoakan Bapak Sihite yang ada di Sumatera ini. Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi pergumulan Pak Sihite hari-hari ini, Tuhan menopang serta memberikan kekuatan. Tuhan nyatakan janji-janji-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Sihite. Bahkan Tuhan telah menyiapkan rancangan damai sejahtera masa depan yang terbaik buat Bapak Sihite ini beserta dengan keluarga. Tuhan berkati kehidupan Bapak Sihite, berikan kekuatan serta kesehatan menghadapi hari-hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai dari mara bahaya, dari segala macam hal-hal yang jahat. Tuhan menjadi perlindungan Bapak Sihite dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memakai Bapak Sihite menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara-saudara, kita berdoa juga untuk Ci Ayun yang ada di kota Purwokerto yang sudah bergabung malam hari ini. Kita doakan sekali lagi, mari kita tundukkan kepala, kita mendoakan buat Ci Ayun. Bapak Surgawi, kami berdoa kali ini untuk Ci Ayun Kantina Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ci Ayun. Bahkan setiap hari Engkau bimbing, setiap hari Engkau menjaga, setiap hari bahkan Tuhan memberikan sukacita serta pemeliharaan. Kami percaya Tuhan dan kami melihat bahwa masa depan sudah ada di dalam tangan-Mu, dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat Ci Ayun Tuhan. Bila hari-hari ini Tuhan, Ci Ayun boleh Tuhan tolong, Tuhan berkati semua itu, karena Tuhan mengasihi Ci Ayun. Karena itu lebih lagi Tuhan, Tuhan nyatakan janji-janji-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan di dalam penyertaan-Mu kepada Ci Ayun dan keluarga. Berikan kesehatan hari demi hari Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, dalam setiap masalah, dalam kelelahannya Tuhan. Tuhan menjadi sandaran Ci Ayun untuk seterusnya dan selama-lamanya. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk Bapak Victor dan keluarga. Mari kita kembali satukan hati, kita berdoa dan kita mendoakan Pak Victor dan keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami bersepakat malam hari ini Tuhan mendoakan Bapak Victor beserta dengan keluarga. Kiranya cinta kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan Pak Victor dan keluarga. Bahkan Tuhan lebih lagi menambah-nambahkan pewahyuan yang baru Tuhan, hikmat yang baru. Bahkan Tuhan nyatakan hal-hal yang terselubung Tuhan singkapkan, sehingga keluarga ini boleh menjalani kehidupan yang hari demi hari semakin luar biasa bersama Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, menerima pernyataan kuasa Tuhan yang melimpah atas keluarga ini. Diberkati Pak Victor dalam pekerjaannya, diberkati Bu Erlina beserta dengan Ama dan juga anak-anak Charles, Owen serta Noni. Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, dan biarlah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan sajalah keluarga ini boleh menikmati perjalanan yang menyenangkan bersama Tuhan. Sekalipun kadang harus melewati tempat yang terjal, tetapi Tuhan dapat memastikan
bahwa keluarga ini sanggup melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa juga yang terakhir, kita akan mendoakan juga untuk Ibu Nugrah dan juga Bapak Dimas yang masih ada di kota Solo. Kita kembali berdoa bersama-sama, satukan hati mendoakan keluarga ini. Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan, kami berdoa bersama-sama mendoakan keluarga Ibu Nugrah dan Bapak Dimas ini Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan yang kekal itu, kiranya keluarga ini boleh menikmati keistimewaan di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah keluarga ini boleh melihat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, di mana pertolongan Tuhan selalu nyata, pertolongan Tuhan selalu hadir saat keluarga ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah keluarga ini boleh tetap yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menolong, bahwa ada Tuhan yang menopang, bahwa ada Tuhan yang memberkati, bahwa ada Tuhan yang memelihara keluarga ini. Diberkati Bapak Dimas sebagai kepala keluarga. Tuhan menopang dengan memberikan hikmat-hikmat-Mu. Tuhan memberikan kuasa-Mu, otoritas-Mu. Tuhan berkati juga untuk Ibu Nugrah sebagai istri, sebagai pendamping. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra. Tuhan memberikan kuasa Tuhan dan penghiburan, sukacita yang Tuhan beri. Kami berdoa juga buat anak-anak, buat Shalom dan Silo. Berkati pendidikan mereka, berkati masa muda mereka. Ayolah anak-anak ini Tuhan menjadi berkat di dalam tangan Tuhan, menjadi anak-anak panah yang melesat jauh tinggi dan menggapai setiap cita-cita masa depan yang Tuhan sudah siapkan untuk anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Silakan Bapak Nono menutup doa. Siapapun saudara yang malam hari ini bergabung doa bersama live pada malam hari ini, doa sehati GBS Purwokerto, sama berdoa untuk saudara. Kiranya malam hari ini Tuhan menjawab pergumulan hidup saudara, menjawab apa yang menjadi kesulitan-kesulitan saudara, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang saudara hadapi. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan engkau. Amin. Kiranya Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan kepada engkau yang sedang berbeban berat. Yes. Dan kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi engkau yang sedang kecewa. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, tokomu, jerih lelahmu dari hari kemarin, hari ini maupun hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang engkau butuhkan hari ini maupun hari esok. Katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan melindungi menjaga kita. Shalom untuk Mas Kerry. Tuhan menjawab pergumulanmu dan keluargamu. Tuhan memberkati keluarga. Salam untuk anak-anak di panti asuhan. Shalom. Shalom Mas Kerry. Tuhan memberkati.